Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru. Kiranya di hari ini kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin berkat, bertumbuh, kuat, berbuah lebat. Bagi kemuliaan Tuhan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus mau. Amin ya, amin. Kiranya apapun yang kita lakukan, kita tahu tujuan kita adalah surga. Kiranya apapun yang kita pikirkan, apapun rencana-rencana yang kita buat, selalu ingatkan diri kita, tujuan kita adalah surga. Sehingga kita dapat memilih dengan cara yang benar, tujuan yang benar, untuk mencapai pencapaian yang benar. Karena semuanya itu ujungnya nanti harus kita pertimbangkan. Apakah dapat mengantar kita ke surga ataupun tidak. Manusia mempunyai kesalahan pasti. Manusia berbuat dosa pasti banyak, tapi pilihan untuk bertobat dan tidak mengulangi itu ada di kehendak bebas manusia. Itu terserah manusia. Berdosa pasti selama di dunia. Ada kesalahan pasti, tapi sekali lagi kehendak bebas untuk tidak mengulangi ataupun bertobat itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Makanya saat kita menentukan tujuan kita ke surga, pasti kita memilih dengan cara yang benar. Pasti kita mencoba memilih dengan langkah-langkah yang benar. Pasti kita mencoba memilih untuk melakukan sesuatunya dengan cara dan kehendak Tuhan yang dapat mendukung untuk mencapai tujuan kita, yaitu ke surga. Amin ya, amin. Makanya selama di dunia ini, seperti yang Tuhan Yesus inginkan kepada murid-murid dan rasul-rasulnya, yaitu untuk mengajar semua orang, untuk memberitahu jalan ke surga itu adalah Tuhan. Mereka bersaksi, mereka adalah saksi mata bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan menemui mereka, teman-teman mereka. Mereka juga menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan berkata akan datang kembali dengan cara yang sama. Mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah berjanji menyediakan tempat di surga bagi mereka dan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya mereka tahu surga. Makanya mereka selama hidup di dunia ya 2000 tahun yang lalu, para rasul dan para murid itu kepenuhan Roh Kudus. Karena mereka tahu tujuannya ke surga dan caranya pun dengan cara yang benar. Tidak ada licik, tidak ada tipu muslihat. Caranya benar. Bagaimana kita tahu Petrus saat mengajar, Cornelius dan teman-temannya tahu Cornelius itu, saudara-saudaranya atau teman-temannya ada yang tidak bersunat. Mereka khawatir bahwa Petrus itu telah melanggar adat istiadat mereka. Mereka itu khawatir Petrus melanggar. Tapi Petrus memberitahu bahwa mereka yaitu Petrus dan teman-temannya yang datang ke rumah Cornelius itu karena permintaan Roh Kudus, dan Cornelius pun mendapatkan penglihatan juga. Makanya sampai hamba-hamba Cornelius itu bisa mencari Petrus. Karena Tuhan Yesus memberitahu dengan detail di mana Petrus saat itu tinggal. Mereka melakukan kesalahan itu khawatir, walaupun cuma temannya ya. Mereka tetap khawatir Petrus melanggar peraturan. Tapi Petrus memberitahu bahwa Roh Kuduslah yang membuat dia datang ke rumah Cornelius. Bahkan Roh Kudus juga mendatangi Cornelius. Caranya harus benar. Karena apa? Tujuannya ke surga. Caranya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan ini ya, melanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 41 ya, judul perikopnya perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Yang menyebabkan perselisihan adalah ketika Barnabas menginginkan untuk membawa serta, di sini dikatakan Yohanes yang disebut Markus di ayat 3 ya, di ayat 37. Nah, mereka bertujuan untuk, di sini dikatakan untuk melihat setiap kota di mana mereka pernah datangi, di mana mereka pernah memberitakan firman Tuhan. Mereka pengen tahu keadaan orang-orang itu sekarang ya. Ini ditulis di ayat 36 dikatakan, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Mereka berinisiatif. Di sini Paulus mengajak Barnabas ya. Barnabas mau mengajak Yohanes, di mana saat itu Paulus berinisiatif untuk mengunjungi kota-kota di mana mereka pernah memberitakan firman, untuk mengetahui keadaan orang-orang itu saat ini, saat Paulus mau mengajak Barnabas itu ya. Tetapi Paulus ya dengan tegas menolak Yohanes untuk dibawa, karena menurut Paulus, Yohanes itu dulu pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas kembali ke Yerusalem ya, padahal saat itu Paulus dan Barnabas mau
memberitakan firman Tuhan ya, seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus, di mana Paulus dan Barnabas secara khusus diminta Roh Kudus untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapa, yaitu untuk menyebarkan Injil di negara-negara lain. Nah, tetapi di sini katakan Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang sangat tajam, ditulis di ayat 39. Sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Barnabas membawa Yohanes yang disebut Markus ya, membawa ke Siprus, dan Paulus membawa Silas, yang dimana kita tahu disebut Silas itu nabi ya di sini, di ayat yang kemarin kita baca, ayat 32, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi. Paulus membawa Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 41, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Paulus dan Barnabas ternyata bisa berselisih ya. Orang-orang yang diurapi Tuhan bisa berselisih, tapi mereka tetap menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu menyebarkan Injil. Akhirnya mereka berpisah untuk menyebarkan Injil ke masing-masing daerah yang sudah mereka tentukan. Amin ya. Paulus bersama Silas, Barnabas bersama Markus. Tetapi perselisihan itu tidak menghentikan mereka untuk tetap menyebarkan firman Tuhan, tetap menginjil, tetap mempermuliakan nama Allah. Amin ya. Orang-orang kudus Tuhan zaman itu juga berselisih, tapi yang membedakan mereka tetap berjalan sesuai dengan rute yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Menyebarkan Injil, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini, penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, kami dapat membaca dan merenungkan ayat firman-Mu. Anugerah bagi kami, satu hari lagi Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk siapapun yang menyaksikan ini Tuhan, yang sakit Tuhan, beri kami belas kasihan-Mu, beri kami mujizat-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami, dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun saat ini yang sedang berbeban berat, mendapatkan masalah apapun, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kelegaan Tuhan, Kau berikan solusi-solusi yang benar-benar daripada-Mu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, masalah keuangan, masalah hubungan dengan siapapun Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Lembutkan hati Tuhan, lembutkan hati kami semuanya Tuhan. Beri pengertian daripada-Mu Yesus, beri pengertian daripada-Mu
untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kesembuhan milik kami, mujizat telah Kau curahkan kepada kami. Kebaikan-kebaikan-Mu telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kiranya hari ini kita semakin dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semakin mendekat ya dalam hadirat Tuhan Yesus, kita semakin berakar, bertumbuh kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Amin.